kali ini kami sedang bersama Bapak Anto di kebun organik. Benar ya Pak ya? Iya. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa ini Pak latar belakang bagaimana akhirnya Bapak ini untuk memilih pertanian secara organik. Sebelumnya bagaimana Bapak bisa kepikiran untuk memulai pertanian secara organik? Ini karena pertanian organik itu kan pertanian yang ramah lingkungan pertama. Dan memang alam atau kondisi lahan sekarang ini kan sudah kurang baik. Nah, awalnya kita memang kondisi tanah itu kurang baik, jadi memang mulai sejak awal kita sudah selalu memberi pupuk organik atau pupuk kandang ke lahan pertanian. Dan nanti pinginnya itu hasilnya atau hasil pangannya itu sehat gitu aja. Berarti sebelum akhirnya Bapak memutuskan untuk memilih pertanian organik ini, Bapak pernah anorganik sebelumnya? Kalau anorganik saya pertama itu hanya separuh-separuh, jadi sering tidak pakai kimia. Karena mulai tahun 2012 itu kita dari dinas pertanian itu melalui penyuluhnya, karena di Batu ini ada program tanaman organik. Nah, kita sudah menanam sebenarnya itu aja. Berarti kan setidaknya ini Bapak juga pernah memakai pupuk anorganik ini. Nah, dari pendapat Bapak sendiri apa perbedaan ketika menggunakan anorganik dengan pure organik? Kalau kita pakai anorganik itu kan semua saprodi kan, terutama untuk pupuk sama pestisidanya kan beli. Jadi kalau di organik itu hampir 75% tidak beli. Itu yang bisa bikin sendiri, bisa mungkin kalau ada uang ya beli gitu. Itu yang menjadi aspirasi kita. Untuk Bapak sendiri memulai pertanian organik sendiri melalui pembelajaran secara otodidak atau ada penyuluhan sebelumnya? Kalau awal-awalnya memang kita lakukan sendiri, karena ada penyuluh yang selalu membina kita dan ada kegiatan sekolah lapang. Jadi ilmu yang kita dapat dari luar maupun dari dinas itu kita terapkan di lahan ini. Oke, baik. Itulah teman-teman bagaimana latar belakang Pak Anto untuk memulai pertanian secara organik di kebunnya. Terima kasih. Baik teman-teman, karena tadi kita sudah mendengarkan bagaimana awal mula Bapak Anto bertani organik dan juga apa aja keunggulan pertanian organik ya Pak. Nah, sekarang kita akan bertanya, apa aja sih Pak tantangan yang Bapak alami selama melakukan pertanian organik ini? Sebenarnya tantangannya juga banyak sekali. Sama yang di lahan itu, yang di lahan sendiri tantangannya lingkungan sekitar. Jadi mungkin tetangga atau teman dekat dengan lahan organik ini biasanya kan penyemprotannya pakai kimia. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, tapi kita harus selalu berkoordinasi. Yang pertama itu dengan mereka, yang kedua kita harus pakai border itu sebagai penghalang. Itu menjadi tantangan. Yang kedua pasarnya. Pasar ini juga pilih-pilih pasar, pilih-pilih orang biasanya itu yang menjadi tantangan. Nah, ini karena itu kalau sudah ada yang tahu tanam organik, jadi kita ada kendala, itu aja tantangannya. Kalau untuk tantangan yang terberat Pak selama pertanian organik, kan tadi sudah dijelaskan Bapak juga sudah bertani anorganik juga sudah pernah, terus sekarang pindah ke pertanian organik. Yang paling sulit untuk dicegah apa itu Pak? Biasanya itu kalau di lahan untuk tanamannya yang sulit itu masalah jamurnya, jamur untuk bunyi. Jadi kita kadang menemukan di tanaman itu ada bercak-bercak kuning, itu kan jamur. Ini kita itu kadang untuk menggunakan pestisidanya itu karena kami juga kurang tenaga, jadi ini itu yang menjadi kendala yang paling sering. Makanya
kita sering pakai apa, kalau musim hujan ini yang paling berat. Dan itu karena kami sering memakai apa, penyemprotan pakai air aja, itu air yang jernih itu misalnya. Ini yang menjadi kendala biasanya itu. Tapi itu tidak terlalu parah. Sering karena tiap pagi harus disiram itu untuk menghilangkan apa, jamur yang menempel pada malam hari. Jadi itu penanganannya harus secara rutin gitu ya Pak, Ya. selama pagi dan malam gitu. Tadi juga Bapak menyebutkan tentang pasar tantangannya. Kalau pertanian organik ini biasanya Bapak pasarnya kemana aja? Yang selama ini pasarnya kami bermitra dengan teman, dan ada apa, istilahnya teman yang menjadi pengepul itu Iya. untuk menyalurkan ke konsumen. Ini kita tetap bermitra karena untuk sebenarnya kita harus pasarkan sendiri, tapi yang menjadi kendala itu tantangan adalah tenaga, mungkin tempat itu kurang memadai, jadi perlu ada sortir, ada packing, ini perlu tenaga. Ini oleh karena itu kami harus bermitra dengan teman-teman untuk pasar organik. Nah, sampai sekarang pasarnya memang terbuka lebar untuk pasar organik. Kami sering kewalahan tidak memenuhi barang yang kontinu ataupun volume yang diminta oleh pasar ini, karena di sini kami hanya termasuk sendiri yang organik ini. Teman-teman sudah banyak yang mundur gitu. Ya. Beralih ke anorganik Iya. gitu Pak yang lainnya. Jadi Bapak ini suplainya ke restoran-restoran atau ke pasar Supermarket gitu? juga. Ya, supermarket juga banyak. Ini yang paling banyak itu dia dipasarkan di hotel dan restoran dan supermarket. Nah, langsung ada yang langsung ke konsumen juga ada. Itu kalau kita hitung itu bisa 5-6 yang menampung ini. Itu Ini. sudah tetap ya Pak? Iya, itu tetap. Tapi semisal nanti dari misal warga lain mau ambil dari Bapak gitu juga boleh ya? Ini malah yang sering ambil sendiri itu malah konsumennya langsung. Jadi yang langsung dimakan sendiri itu malah dia itu sering kesini sendiri banyak. Apalagi malah yang datang itu dari luar daerah sini, luar kota. Iya, itu tahu. Jadi malah dia maunya minta, tapi kami kewalahan untuk memenuhinya. Itu yang menjadi kendala juga. Kalau untuk tadi tenaga kerjanya Bapak ambil dari orang sekitar sini atau panggilan dari? Kalau tenaga, kami punya tenaga tetap itu 3, jadi untuk yang membantu kami, karena setiap hari itu hampir ada panenan dan kita harus tanam juga. Tanam, besoknya panen, itu 1 minggu itu hampir tiap hari. Kayaknya nggak ada libur, mungkin 1 minggu libur 2 hari atau berselang itu besoknya ada permintaan mendadak sore. Nah ini itu tenaganya ada tetap ya, bukan kalau kita ambil dari luar itu biasanya kalau kebutuhannya banyak itu untuk pengolahan lahannya biasanya itu. Iya. Jadi ini kegiatannya setiap hari berulang terus ya Pak, panen, tanam gitu. Tanam sama semai. Ya. Pengolahan lahan, terus semai, terus panen, dan untuk apa, sortir maupun cuci airnya itu agak lama ini. Dan itu semua kegiatannya dilakukan di sini atau ada tempat lain Pak? Kayak pemakingan, sortir itu di sini atau ada tempat lain? Di sini hanya panen sama pembersihan, terus mungkin di sebagian disortir. Jadi kalau yang packing sama mungkin grade ABCD-nya itu yang teman saya yang menyortir. Iya, menyortir itu. Jadi tinggal packing dan sortir aja. Baik, mungkin itu saja yang kita tanyakan dan belajar kita kali ini bersama Bapak Anto. Terima kasih Bapak Anto sudah menyampaikan bagaimana awal mula bertani organik sampai keunggulan dan juga tantangan yang dihadapi. Terima kasih banyak nih Pak. Mungkin itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Rizky Tulismawan dari Litbang Himakro. Sebelum saya ingin menanyakan soal tentang keunggulan dari pertanian organik. Topiknya tentang keunggulan organik.
Baik, menurut Bapak sendiri manfaat yang paling terasa atau keunggulan dari bertani secara organik ini apa sih, Pak? Kalau pertanian organik itu di samping bedanya itu dengan pertanian yang konvensional, ya organik itu yang pertama hasilnya itu rasanya beda mungkin ya. Terus yang pertama rasa, yang kedua juga yang paling bermanfaat itu tidak mengandung kimia, itu kan sehat. Jadi tanamannya itu banyak yang sehat dan tanahnya pun juga tidak terlalu sakit gitu. Kalau bahasa sekarang tanahnya sakit itu kan berarti ini tanamannya kurang sehat. Nah, ini yang menjadi apa, beda itu antara tanaman konvensional dengan organik. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua itu Bapak sendiri melihat perubahan kualitas tanahnya setelah menggunakan metode organik itu bentuk tanahnya itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa Kalau dari struktur tanah memang jauh berbeda dari kita setiap penanaman menggunakan pupuk organik itu kultur atau apa namanya struktur tanahnya itu beda sekali. Kalau sering pakai organik itu sangat gembur, nah, gembur itu loh. Gembur, Iya ya. gembur. Tidak terlalu padat karena di sini kan tanahnya tanah lengket dan berpasir. Jadi ini yang membedakan. Terus untuk yang pertanyaan yang selanjutnya, Pak, dari tanaman organik sendiri itu pertanian tanaman organik sendiri itu lebih tahan cuaca ekstrim atau perubahan iklim mungkin, Pak? Kalau perubahan iklim itu iya juga ada pengaruhnya. Untuk organik itu kan kita jarang menggunakan bahan, ya nggak pernah bahan kimia, nggak pernah. Jadi kalau ekstrimnya itu terlalu parah itu kita hanya nyemprot pakai air yang bersih itu aja. Jadi kan nggak pakai kimia, apalagi musim hujan itu agak ekstrim memang ya. Makanya kita sering tanam di dalam greenhouse gitu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Pak, dari konsumen Bapak sendiri itu terhadap produk pertanian itu gimana, Pak, responnya gitu? Karena responnya positif, Pak. Positif. Mas, ya. Karena terutama kalangan menengah ke atas ini konsumennya yang banyak tanya, dan itu mungkin di sini tuh sering yang langsung ke sini adalah pembelinya itu langsung konsumen, karena kami tidak punya tenaga untuk memaking dan menjual, jadi itu yang menjadi kesulitan kami. Mungkin dari pengalaman Bapak ini, pendapatan dari pertanian organik ini apakah lebih baik daripada pertanian konvensional menggunakan pestisida itu, Pak? Kalau pendapatannya, yang pertama kan karena di tenaga itu selalu menggunakan tenaga, ini untuk kebutuhannya pertanian organik itu semuanya tanpa banyak yang tidak beli. Jadi bisa, kalau pertanian organik itu hasilnya itu di atas 50%, nah kalau konvensional mungkin di bawahnya, hasilnya seperti itu. Oke, baik, Pak. Sekian pertanyaan dari saya. Mungkin sebelumnya penutupan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.